Oke, baik. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Dengar. Masuk. Oke, baik. Ya. Baik. Saya izin untuk mulai ya, Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat, rahmat, dan hidayahnya, kita semua bisa berkumpul di dalam room Zoom meeting ini dalam rangka terus menuntut ilmu dan mengupgrade diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam rangka mengemban tanggung jawab sebagai orang yang bekerja di ranah sosial. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan kelancaran dan kemudahan di dalam menjalankan aktivitas. Amin, amin, ya robbal alamin. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka dari itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alsa Frismana Diva, biasa dipanggil Alsa. Saya seorang mahasiswi di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, dan alhamdulillah pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk menjadi pemandu acara Sekolah Inovasi Peksos dengan topik peran pekerja sosial koreksional di Balai Pemasyarakatan. Berbicara tentang Peksos koreksional, mohon maaf, apakah suara saya masih terdengar? Terdengar jelas, Mbak. Oh iya. Oke, baik, saya lanjutkan. Berbicara tentang Peksos koreksional adalah sebuah profesi pertolongan terhadap orang-orang yang telah melanggar hukum untuk direhabilitasi. Nah, Peksos di sini dapat melakukan perubahan sikap dan tingkah laku sehingga orang-orang yang melanggar hukum tersebut dapat menjalankan keberfungsian sosialnya. Lantas, seperti apa peran Peksos koreksional di Balai Pemasyarakatan? Untuk itu, kita akan kupas tuntas hal ini bersama narasumber kita, yaitu Bapak Heri Pamungkas, SSTMH. Beliau merupakan fungsional pembimbing kemasyarakatan ahli media. Selamat siang, Pak Heri. Gimana nih, Pak, kabarnya, Pak? Selamat siang, Mbak Alsa. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Oke, Pak, terima kasih Bapak Heri atas atensinya pada acara Sekolah Inovasi Peksos ini yang tentunya sudah berjalan sangat panjang ya, karena pada hari ini juga Sekolah Inovasi Peksos sudah berada pada seri ke-59. Oke, baik, tampaknya Bapak Ibu di sini sudah sangat antusias ya dengan materi kita pada hari ini. Untuk itu, kepada Bapak Heri selaku narasumber kita, waktu dan medianya dipersilakan. Baik, terima kasih, Mbak Alsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat. Bapak Ibu, ya peserta webinar pada siang hari ini, sungguh kehormatan yang luar biasa bagi saya pribadi untuk diundang di acara webinar Sekolah Peksos Inovatif ya. Dan tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kemensos, terima kasih kepada Poltekkes, kemudian juga terima kasih kepada Sekolah Inovatif Peksos yang bersedia kiranya atau mempercayai saya untuk jadi narasumber pada siang hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit pengalaman yang saya miliki atau sedikit ilmu yang saya miliki bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terus terang bahasa, ini kemarin saya mendadak dikasih informasi hari Kamis itu baru diberi informasi, dan sebelumnya malam tadi saya mencoba untuk browsing mendengar atau melihat acara Sekolah Inovatif Peksos ini. Dan ternyata narasumbernya orang-orang hebat semuanya, luar biasa. Dan saya salah satu narasumber di sini merasa kecil hati, karena kalau dibandingkan dengan narasumber-narasumber sebelumnya, sungguh tidak sebanding antara langit dan bumi gitu. Tapi mudah-mudahan apa yang saya miliki, ilmu atau pengalaman yang saya miliki ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, kita mulai.
Bentar, saya izin share screen dulu. Aduh, maaf, ini masih terkendala. Atau bisa minta bantuan host untuk di share screen, Mbak Alsa? Tadi materi sudah saya kirimkan. Oke. Oke. Iya, materi pada pagi ini atau pembahasan pada siang ini, maaf, Pak, adalah pekerja sosial koreksional dalam setting pemasyarakatan. Nah, pekerja sosial koreksional dalam setting pemasyarakatan tentu ada banyak pertanyaan. Bagaimana sih pekerja sosial koreksional dalam sistem pemasyarakatan itu? Kemudian saya mungkin ingin berbagi pengalaman atau pengetahuan sedikit nih, biar teman-teman atau semua yang ikut dalam webinar ini paham sejarah pekerja sosial koreksional itu. Nah, makanya sejarah Peksos koreksional dan pembimbing kemasyarakatan itu tentunya sejalan dengan sejarah atau perkembangan sistem pemasyarakatan atau sistem kepenjaraan di Indonesia. Nah, untuk itu makanya tidak relevan bila saya menerangkan sejarah Peksos koreksional ini tanpa menerangkan sejarah kepenjaraan atau kemasyarakatan terlebih dahulu. Nah, sejarah Peksos koreksional atau pembimbing pemasyarakatan itu dimulai pada tanggal 15 Agustus tahun 1927, di mana pemerintah Hindia Belanda melalui Departemen Bestuit van Justice itu membentuk suatu government yang disebut dengan jawatan reclassering dan pendidikan paksa. Nah, jawatan ini dibentuk adalah untuk digunakan untuk para pribumi atau orang-orang Belanda yang pada saat itu sedang menjalani atau terkena kasus permasalahan hukum. Nah, jawatan clustering ini atau dikenal dengan kepenjaraan pada waktu itu, reclassering, itu adalah hanya diperuntukkan bagi narapidana yang ada di lembaga. Sedangkan narapidana yang berada di luar, yang menjalani bebas bersyarat dan sebagainya, itu belum ada. Makanya pada saat itu jawatan reclassering memberi subsidi kepada pihak swasta atau kepada volunteer perseorangan untuk mengerjakan sasaran garapan tersebut. Dan kemudian selanjutnya pada tahun 1932 jawatan reclassering ini disatukan karena kondisi bahwa pada saat itu pemerintah Hindia Belanda sedang mengalami Perang Dunia Pertama dan banyaknya korupsi di VOC pada saat itu. Makanya anggaran untuk kegiatan dua kegiatan jawatan reclassering dan pendidikan paksa itu tidak bisa dilaksanakan. Akhirnya disatukan menjadi satu kesatuan. Nah, jawatan itu kemudian disebut penyatuan tersebut menjadi Direktorat Reclassering dan Pendidikan Paksa. Nah, kemudian pada tahun 1939 sebenarnya pemerintah Hindia Belanda ingin mengembangkan badan reclassering, namun pada saat itu lagi-lagi pemerintah Hindia Belanda terkendala karena adanya Perang Dunia Kedua. Urunglah keinginan Belanda itu untuk memperbarui badan reclasseringnya. Hingga pada akhirnya setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 27 April 1964,
jawatan reclassering atau kepenjaraan pada saat itu mulai dilakukan perubahan-perubahan dengan yang lebih fundamental kemarin yang disampaikan oleh Dr. Saharjo bahwa kepenjaraan diganti dengan pemasyarakatan. Dan konsep dari Dr. Soeharjo ini disampaikan pada saat pidato pengukuhannya sebagai doktor honoris causa dengan judul Pohon Beringin Pengayoman. Dan kemudian konsep itu diakui sebagai konsep pemasyarakatan saat ini dan dijadikan hari jadi pemasyarakatan pada saat ini. Kemudian pada tahun 1966 ada perubahan besar lagi bahwa dengan adanya surat keputusan Presidium Kabinet Ampera nomor 75 merubah struktur organisasi kepenjaraan menjadi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Nah, salah satu dari direktoratnya itu adalah Direktorat Pembinaan Napi di luar lembaga atau dikenal dengan BISPA. Lanjut, Mbak. Nah, kemudian BISPA pada tahun 1968 itu dicetuskan oleh R. Waliman Hendro Susilo yang terdiri dari dari unsur dua kata atau akronim dari dua kata. BIS itu adalah bimbingan kemasyarakatan dan PA adalah pengentasan anak. Dan perubahan dari lembaga reclassering ke BISPA oleh R. William Hendro ini bersama panitia khusus pada tahun 1968 menggunakan istilah pembimbing kemasyarakatan pertama kali oleh R. Waliman Hendro Susilo ini. Jadi istilah pembimbing kemasyarakatan itu ditujukan kepada petugas pekerja sosial koreksional yang berada di Kementerian Hukum dan HAM atau dulu Kementerian Kehakiman. Kemudian lebih fundamental lagi pada tahun 1976 istilah pembimbing kemasyarakatan itu digunakan oleh Bapak Sumarsono Akarim dalam kertas beliau yang dibuat atas permintaan Lembaga Pembinaan Hukum. Dia menyebutkan bahwa petugas atau pekerja sosial koreksional di Kementerian Hukum dan HAM itu menggunakan istilah pembimbing kemasyarakatan. Nah, sejak saat itu pekerja sosial kehakiman yang bergerak di bidang koreksional dikenal dengan sebutan pembimbing kemasyarakatan. Kemudian pada tahun 1995 dengan dikeluarkannya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2095 tentang pemasyarakatan, maka nama BISPA berubah menjadi BAPAS, yaitu Balai Pemasyarakatan. Lanjut, Mbak. Next. Nah, bila dilihat dari perkembangan kepenjaraan, reclassering, kemudian sudah jelas bahwa pembimbing kemasyarakatan pada waktu itu adalah istilah lain dari pekerja sosial koreksional yang bekerja di Kementerian Kehakiman. Nah, bila dilihat dari perkembangan ilmu Peksos di bidang koreksional, maka bisa dimulai pada saat abad ke-19 hingga sekarang. Jadi bidang ilmu Peksos koreksional ini mulai berkembang sejak abad 19 hingga sekarang. Hal itu dianut oleh negara-negara yang menganut paham Anglo-Saxon, yaitu Amerika dan sebagainya. Nah, di Indonesia, perkembangan pada tahun 1957 itu
titik awal perkembangan ilmu peksos koreksional, yaitu seiring dengan banyaknya jumlah pelanggaran anak, remaja, dan dewasa pada saat itu yang harus dilakukan proses persidangan. Nah, dan membutuhkan pendampingan seorang peksos koreksional. Dan peksos koreksional di bidang pekerja sosial di bidang koreksional saat itu adalah pekerja sosial kehakiman yang sekarang disebut dengan pembimbing kemasyarakatan. Nah, istilah-istilah lain yang mencirikan bahwa pembimbing kemasyarakatan itu adalah pekerja sosial koreksional adalah yang sekarang kita sebut sebagai litmas. Pada zaman dahulu, litmas itu disebut sebagai case study. Case study ini cenderung dipakai oleh para pekerja sosial profesional, terutama pekerja sosial koreksional. Nah, dilihat dari perkembangannya pada tahun 1958 sampai 1964, case study itu diperkenalkan pertama kali di sekolah pendidikan kemasyarakatan. Atau mungkin kalau yang dulu sebelum ada SMK itu namanya adalah Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial atau SMPS. Nah, kalau sekarang sudah berubah menjadi SMK. Nah, pada saat itu memang Sekolah Menengah Pendidikan Kemasyarakatan itu menggunakan case study sebagai laporan mereka dalam peksos koreksional. Kemudian pada tahun 1964 dan sampai dengan 1974, case study berubah menjadi social study. Jadi atau laporan sosial case study yang digunakan oleh para pembimbing kemasyarakatan untuk pendampingan anak-anak yang berhadapan dengan hukum maupun pembinaan narapidana di dalam lapas. Dan kemudian perubahan lagi pada tahun 1974 sampai dengan 1976 bahwa laporan sosial case study berubah menjadi laporan penelitian kemasyarakatan, tetapi masih dalam batas lingkungan intern dari Kementerian Hukum. Dan untuk laporan di luar kementerian seperti laporan untuk permintaan litmas di kepolisian masih menggunakan istilah social case study. Dan pada tahun 1976 sampai sekarang istilah litmas dipatenkan atau digunakan oleh tugas pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya. Lanjut. Next, Mbak. Nah, dilihat dari tadi sudah kita lihat bahwa dari perkembangan kepenjaraan, kemudian perkembangan ilmu, dan kita lihat sekarang berdasarkan undang-undang. Kalau kita lihat bahwa menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. Dan ini membuktikan bahwa seorang pekerja sosial adalah seorang yang profesional, yang punya 3 pilar, yaitu body of knowledge, body of skill, dan body of value. Next, Mbak. Mungkin ini sudah pada tahu. Lanjut, next. Dan pengertian pekerjaan sosial ini juga udah pada ngerti. Charles Sastro, berdasarkan Charles Sastro. Kemudian menurut Undang-Undang SPPA, sama bahwa pekerja sosial profesional adalah seorang yang bekerja baik di lembaga pemerintahan maupun serta memiliki kompetensi profesi pekerjaan sosial. Next. Oke. Nah, kita lihat sekarang adalah pengertian pembimbing kemasyarakatan. Menurut Undang-Undang SPPA pasal 1 ayat 3, pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Pun demikian dengan Permen-Pan RB nomor 22 tahun 2016, yang dimaksud dengan pembimbing kemasyarakatan adalah aparatur sipil negara yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan. Dan ini artinya apa? Bahwa seorang pembimbing kemasyarakatan itu adalah
jabatan fungsional. Jadi belum bisa masih menjadi irisan bagian dari pekerjaan sosial. Next. Nah, benang merahnya yaitu ketika PK bertugas mewujudkan sistem pemasyarakatan melalui pembimbingan klien pemasyarakatan, dan sistem pemasyarakat yang diselenggarakan itu hanya untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya. Dan inti dari ini tugas atau perwujudan sistem pemasyarakatan ini adalah untuk membentuk manusia yang berkeberfungsian sosial, sama dengan tujuan pekerja sosial pada umumnya, yaitu pertujuan adalah membuat manusia menjadi berfungsi sosial kembali, keberfungsian sosialnya. Artinya bahwa ini sejalan dengan tugas dan fungsi antara pembimbing kemasyarakatan dengan pekerja sosial koreksional. Next. Nah, dalam sistem pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan itu agar dapat berintegrasi secara sehat dan masyarakat. Ini artinya apa? Bahwa keberfungsian sosial menjadi tujuan utama sistem pemasyarakatan kita. Keberfungsian sejalan dengan tujuan utama pembinaan, sejalan dengan tujuan utama pekerja sosial koreksional dalam menjalankan problem solving-nya. Next lagi, ini hanya sebuah teori, jadi kalau teori saya lanjut saja. Nah, dikomparasi lagi dengan tadi dengan antara pembimbing kemasyarakatan dengan pekerja sosial. Jadi kalau pekerja sosial koreksional adalah pelayanan profesional pada setting koreksional. Nah, setting koreksional itu apa? Yaitu setting koreksional itu berada di dalam lapas, rutan, lapas, dan setting lain dalam sistem peradilan kriminal serta masyarakat. Nah, pekerjaan koreksional ini merupakan bagian profesi pekerjaan sosial yang bersinergi dengan penegak hukum. Jadi jelas bahwa pembimbing kemasyarakatan itu adalah pekerja sosial koreksional yang berada di Kementerian Hukum dan HAM. Sama halnya dengan Rex Skidmore, bahwa petugas koreksional itu adalah seseorang yang membantu orang lain yang sedang berhadapan dengan hukum dengan cara merehabilitasi. Next. Nah, objek dari pekerja sosial koreksional dan objek dari pembimbing kemasyarakatan ini adalah satu, yaitu orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum. Ini adalah garapan dari pekerja sosial koreksional atau disebut dengan pembimbing kemasyarakatan. Jadi sekarang kita sudah ada titik temu benang merahnya bahwa pekerja sosial koreksional itu kalau nanti saya menyebutkan adalah pembimbing kemasyarakatan itu berarti adalah pekerja sosial koreksional. Dan ini adalah bukti dari sejarah sudah kita ketahui tadi, dari perkembangan ilmunya maupun dari sasaran garapannya. Kita sudah clear bahwa pekerja sosial koreksional itu adalah pembimbing kemasyarakatan. Kita lanjut kepada tugas dan fungsinya nanti ya. Nah, pekerja sosial atau pembimbing kemasyarakatan atau disebut dengan peksos koreksional tadi, sekarang ini sudah masuk dalam ranah sistem peradilan pidana. Seperti halnya dikaitkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, jelas di sana disebutkan ada petugas pembimbing kemasyarakatan, juga ada petugas ada pekerja sosial. Nah, ranah kenapa ada dua disebutkan pembimbing kemasyarakatan dan ada pekerja sosial?
Karena bidang garapan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini berbeda. Pekerja sosial bukan pekerja koreksional ya. Jadi bukan pekerja sosial koreksional tapi pekerja sosial secara umum. Garapannya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini adalah korban. Sedangkan pembimbing kemasyarakatan atau yang disebut kita dengan peksos koreksional ini, sasaran garapannya adalah pelaku tindak pidana anak. Karena Undang-Undang Nomor 11 tahun ini tentang sistem peradilan pidana anak. Jadi fokus pada anak-anak yang berhadapan dengan hukum atau anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Lanjut. Next, Mbak. Nah, sekarang tantangan apa yang dihadapi atau permasalahan apa yang dihadapi oleh pekerja sosial koreksional dalam melaksanakan tugas? Ada dua tantangan yang kita hadapi bersama, itu tantangan eksternal dan tantangan internal. Tantangan eksternal ada apa? Nah, bahwa tantangan eksternal itu perkembangan tindak pidana saat ini itu sungguh luar biasa. Cybercrime yang dilakukan oleh orang-orang saat ini sungguh di luar kendali kita semuanya. Bahkan dengan adanya globalisasi ini ternyata tindak kriminalitas bukannya semakin hilang tapi semakin menjadi-jadi. Dan ini menjadi tantangan buat kita semuanya bahwa perkembangan tindak kejahatan itu sungguh di luar kendali kita. Kemudian dari pelaku kejahatan yang sudah merambah ke semua golongan. Jadi kalau dulu lebih cenderung banyak orang laki-laki dewasa, tapi sekarang tidak hanya orang laki-laki dan dewasa saja, bahkan perempuan, anak-anak ini sudah kemarin sudah banyak yang kita tangani mereka melakukan pelanggaran hukum. Next. Nah, kemudian tantangan atau yang kita hadapi secara internal adalah pertama adalah SDM. Kita pahami bahwa praktik pekerjaan sosial itu tidak semua SDM-nya berbackground pekerjaan sosial. Apalagi di pembimbing kemasyarakatan itu background mereka itu bermacam-macam. Karena itu ini tantangan buat kita bagaimana fungsi atau peran pekerja sosial koreksional ini bisa sebagai sebagai pemecah masalah itu bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kemudian selain SDM dari berbagai background pendidikan juga overkapasitas di dalam lapas. Overkapasitas di dalam lapas ini sangat membutuhkan perhatian khusus kita. Sedangkan kalau dikaitkan dengan SDM di Bapas itu sangat sedikit ataupun SDM di lapas sendiri juga sangat sedikit sehingga overkapasitas ini akan jadi masalah besar di kemudian hari. Kemudian masalah yang dialami para narapidana ketika mereka baru masuk penjara itu ada semacam depresi yang luar biasa atau perbedaan iklim ketika dia di luar merasa bebas kemudian di dalam dia merasa terkungkung, merasa terisolir, dan ini adalah hambatan internal seorang peksos koreksional untuk menggali semua data, untuk memanfaatkan sistem sumber yang ada sehingga kita bisa merumuskan suatu program permasalahan untuk penyelesaian masalah atau rehabilitasi terhadap warga binaan kalau kita sebut narapidana tersebut. Next. Nah, tugas peksos koreksional dalam setting pemasyarakatan. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya di Kementerian Hukum dan HAM itu ada 3 blok, bukan 3 blok, ada 2 domain besar, yaitu antara pembinaan dalam lembaga dan pembinaan di luar lembaga.
Pembinaan dalam lembaga itu dilaksanakan oleh lapas dan rutan, sedangkan pembinaan di luar lembaga itu dilaksanakan oleh Bapas atau sering disebut dengan pembimbingan klien. Jadi kalau di dalam namanya pembinaan, kalau di luar namanya adalah pembimbingan. Nah, petugas Peksos koreksional ini sebenarnya adalah core dari pemasyarakatan. Kenapa disebut core pemasyarakatan? Karena lapas itu dalam melaksanakan pembinaannya wajib memperhatikan atau wajib mengindahkan laporan penelitian atau rekomendasi yang disampaikan oleh petugas pembimbing kemasyarakatan. Lapas dalam memberikan pembinaan, baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian, itu wajib memperhatikan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan. Jadi lapas tidak bisa membuat program sendiri. Karena kenapa harus memperhatikan penelitian kemasyarakatan? Nah, salah satu tugas Peksos koreksional dan sistem kemasyarakatan ini satu adalah penelitian kemasyarakatan. Penelitian kemasyarakatan ini adalah suatu kegiatan, next Mbak, ini next saja. Nah, ini adalah suatu kegiatan pengumpulan data untuk menggali permasalahan atau untuk menggali sistem sumber agar kita bisa memberikan atau membuat case plan, membuat program yang tepat untuk narapidana. Kita tahu bahwa inti dari pemasyarakatan itu adalah rehabilitasi dan reintegrasi. Rehabilitasi itu adalah di dalam lapas, reintegrasi itu adalah di dalam bimbingan Bapas. Nah, rehabilitasi itu di dalam lapas itu kawah candera di mukanya narapidana. Mereka di situ digembleng, dibuatkan program berdasarkan litmasnya Bapas agar mereka bisa merubah mindsetnya, agar mereka bisa kembali sebagai manusia biasa, mempunyai kehidupan yang layak, bisa berpartisipasi ketika dia menjalani reintegrasi, dia bisa diterima dengan masyarakat dan bisa berpartisipasi aktif di dalam masyarakat. Nah, penelitian kemasyarakatan ini penting untuk itu. Tanpa penelitian kemasyarakatan, maka program atau pembinaan yang dilaksanakan di dalam lapas itu tidak mungkin terjadi. Demikian pun ketika penelitian kemasyarakatan itu dilakukan untuk program pembimbingan di dalam Bapas. Nah, untuk analisa data di dalam penelitian kemasyarakatan kita ada namanya analisa assessment. Kita menggunakan assessment. Ini adalah alat untuk mempertajam analisa kita. Assessment ini dilakukan kepada narapidana agar kita mengetahui tingkat risiko pengulangan, agar kita mengetahui aspek-aspek apa yang dominan mempengaruhi orang melakukan tindak kejahatan, atau analisa yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan napi ini dalam lapas sudah menunjukkan perubahan sikap sehingga bisa dilanjutkan program yang lebih baik, misalkan dipindahkan ke lapas yang lebih rendah, karena kita tahu bahwa klasifikasi lapas di Indonesia itu ada 4, yaitu lapas minimum, lapas medium, lapas maksimum, dan lapas super maksimum security. Nah, penelitian, salah satu fungsi dari penelitian pemasyarakatan itu. Jadi untuk menilai apakah narapidana yang saat ini sedang menjalani pidananya di lapas maksimum security itu bisa diturunkan ke dalam mendapatkan pembinaan di lapas medium atau bahkan ke lapas minimum. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melakukan litmas ternyata ada perubahan sikap menunjukkan ke arah yang negatif, maka bisa kita usulkan melalui penelitian kemasyarakatan itu pemindahan narapidana dari lapas minimum ke lapas medium. Demikian dan penelitian kemasyarakatan ini tidak
tidak hanya dilakukan kepada narapidana yang sudah menjalani pidana di lapas dan rutan. Namun litmas ini juga dilakukan untuk pendampingan ketika ada anak atau remaja yang mengalami atau berkonflik dengan hukum atau berhadapan dengan hukum, melakukan tindak pidana. Sehingga perlu ada pendampingan, dan fungsi litmas ini adalah menggali apakah anak itu mempunyai mens rea atau niat jahat untuk melakukan, atau dia terpaksa melakukan kejahatan, atau dia dipengaruhi orang lain. Jadi di ilmu sosial ini kan tidak mesti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Namun bisa saja 1 tambah 1 0, atau 1 tambah 1 bisa 3. Misal nih, suatu keadaan bahwa anak melanggar pasal 363 melakukan pencurian. Nah, ketika dilakukan penelitian kemasyarakatan, bisa saja bahwa ternyata anak melakukan pencurian ini bukan dasar keinginan dia, tapi karena kondisi dia yang mengharuskan mencuri. Karena mungkin sudah 3 hari atau 4 hari tidak makan, dia harus mencuri untuk bertahan hidup. Nah, ini adalah membuktikan bahwa tidak semua orang yang melakukan kejahatan itu bersalah, atau tidak semua orang melakukan kejahatan itu mempunyai niat jahat. Tapi ada yang karena terpaksa, ada yang karena pengaruh lingkungan. Dan inilah fungsi penelitian kemasyarakatan untuk menunjukkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana itu mempunyai alasan atau mempunyai dasar mengapa mereka melakukan tindak pidana. Sehingga penelitian kemasyarakatan ini bisa dijadikan aparat penegak hukum lain seperti kejaksaan, kepolisian, maupun hakim untuk memutuskan suatu perkara. Dan tugas dan fungsi di pembimbing kemasyarakatan, yaitu ada 5 tugas dan fungsi tadi: membuat penelitian kemasyarakatan, melakukan pendampingan, melakukan pembimbingan, melakukan pengawasan, dan melakukan sidang timbangan. Itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan, jadi saling berkaitan satu sama lain. Nanti akan kita kasih contoh bagaimana keterkaitan atau hubungan antara satu dan lain menjadi satu kesatuan yang holistik yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kita lanjut ke ranah tugas dan fungsi sebagai pendampingan, melakukan pendampingan. Nah, salah satu tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan atau pekerja sosial koreksional itu adalah melakukan pendampingan. Dan pendampingan ini dilakukan yaitu pada saat pra-adjudikasi, adjudikasi, maupun post-adjudikasi. Pra-adjudikasi yaitu pada saat mereka dilakukan penyidikan, pada saat mereka ditangkap oleh petugas kepolisian untuk dilakukan penyidikan, maka petugas pembimbing kemasyarakatan melakukan pendampingan awal. Pada saat pembuatan BAP itu harus ada petugas pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi pekerjaan tersebut, kegiatan tersebut. Kemudian tugas adjudikasi yaitu apabila anak yang berhadapan dengan hukum itu dilakukan proses hukum melalui persidangan. Ataupun proses hukum tidak hanya sidang, tapi ada juga melalui diversi. Dan itu harus didampingi oleh petugas pembimbing kemasyarakatan. Pun ketika anak sudah mendapatkan putusan resmi dari pengadilan, petugas Bapas juga wajib melakukan pendampingan saat pelaksanaan atau eksekusi putusan pengadilan tersebut. Jadi tugas pembimbing kemasyarakatan ini sangat kompleks untuk anak. Jadi dimulai dari awal sampai akhir, pra-adjudikasi sampai post-adjudikasi, pembimbing kemasyarakatan wajib mendampingi sampai tuntas. Lanjut. Nah, sekarang tugas pembimbingan. Nah, tugas pembimbingan ini yang dimaksud dengan tugas pembimbingan adalah memberikan tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan itu secara kepribadian, yaitu ataupun secara
profesional, yaitu tentang pembinaan kemandirian, tentang skill, kemudian bekal dia dalam menempuh hidup nanti ketika hidup di masyarakat, harus ada tuntunan yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan. Nah, tugas pembimbingan ini ada 3, yaitu tugas pembimbingan awal, tugas pembimbingan lanjut, dan tugas pembimbingan akhir. Dan dalam proses tugas pembimbingan ini tentunya tidak jauh berbeda dengan proses intervensi pekerja sosial, yaitu tentu ada proses intake atau kontrak. Dan proses kontrak ini adalah proses di mana pekerja sosial bertemu dengan atau napi dikirim ke Bapas untuk diregistrasi menjadi klien pemasyarakatan, menjadi klien pembimbing kemasyarakatan. Kemudian setelah kontrak, setelah ada kontrak, karena ketika klien pemasyarakatan itu diregistrasi, tentu akan ditunjuk satu pembimbing untuk membimbing narapidana atau klien pemasyarakatan tersebut. Nah, itulah terjadi kontrak antara pembimbing kemasyarakatan dengan klien pemasyarakatan. Kemudian setelah terjadi kontrak, barulah dilakukan assessment. Kita melakukan assessment. Tujuannya apa? Untuk menyusun suatu rencana program pembimbingan yang diberikan, yang akan kita berikan kepada klien pemasyarakatan. Dan rekomendasi atau program pembimbingan tersebut tentu harus sesuai dengan permasalahan atau sesuai dengan kebutuhan yang saat itu klien pemasyarakatan hadapi. Dengan cara apa? Ya dengan cara melalui asesmen yang kita lakukan, yaitu asesmen kebutuhan atau asesmen risiko. Kemudian setelah disusun suatu rencana atau program pembimbingan, pada tahap selanjutnya adalah pelaksanaan program pembimbingan. Nah, program pembimbingan ini bisa dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan atau disesuaikan dengan, karena di klien pemasyarakatan kita ini dibatasi waktu, kita tidak bisa sesukanya menentukan bahwa nanti program pembimbingan itu dilaksanakan 4 bulan, 6 bulan atau bagaimanapun. Nah, ini harus disesuaikan dengan waktu yang diberikan sesuai dengan program yang diberikan reintegrasi, yaitu apakah PB ataukah CB ataukah CMK atau PIB, dan waktunya sampai berapa lama itu ditentukan. Makanya kita harus pandai-pandai dalam menyusun program. Apakah ini 3 bulan sudah cukup, apakah waktu 3 bulan masih kurang, atau waktu 3 bulan itu ternyata masih membutuhkan program lanjutan. Nah, kemudian setelah pelaksanaan program, barulah kita lakukan penilaian terhadap program yang kita laksanakan. Dan kita penilaian ini apakah program yang kita buat itu sudah membantu klien pemasyarakatan untuk kembali normal, untuk kembali berfungsi sosial dengan baik atau belum. Nah, ketika klien pemasyarakatan itu sudah bisa berfungsi sosial dengan baik, maka proses tahap lanjutan akan lebih mudah, karena kita tidak perlu memikirkan program selanjutnya. Kita hanya mengembangkan program tersebut agar klien pemasyarakatan lebih baik lagi. Namun apabila dalam evaluasi pelaksanaan program bimbingan pada tahap awal ini ternyata klien pemasyarakatan masih belum bisa berfungsi sosial dengan baik, maka tahap selanjutnya adalah penyusunan rencana program bimbingan tahap lanjutan. Nah, kemudian kalau sudah dibuatkan program lanjutan, maka dilakukan pengawasan. Dan pengawasan ini bukan dilakukan secara person, tapi dilakukan dengan bukan dilakukan kepada person, tapi dilakukan terhadap program. Apakah programnya ini dilaksanakan dengan benar? Apakah programnya ini sudah sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi? Apakah apakah program ini waktunya
memenuhi standar atau telah sesuai dengan program PB, CB, dan CMB-nya atau bagaimanapun, dan hasil dari pengawasan itu maka dibuatkan program untuk bimbingan tahap lanjutan. Pun sama prosesnya, kemudian pada tahap bimbingan lanjutan ini sama dari awal sampai akhir, dan apabila dalam proses lanjutan ini juga tidak ada masalah, maka dilakukan tahap akhir. Namun apabila tahap lanjutan ini belum, maka harus dibuatkan program untuk bimbingan tahap akhir. Dan proses atau tahapannya itu hampir sama, tinggal memainten waktu. Maintenance waktunya apakah cukup untuk dilaksanakan program selanjutnya. Dan setelah tahapan bimbingan dari awal, lanjutan, sampai akhir, maka saatnya adanya terminasi atau pengakhiran masa bimbingan. Dan pengakhiran masa bimbingan ini adalah masa kontrak antara pembimbing kemasyarakatan dan klien pemasyarakatan berakhir. Pun ketika ternyata setelah pada masa akhir bimbingan atau masa terminasi ini, yang berkepentingan atau klien pemasyarakatan itu masih membutuhkan pembimbing kemasyarakatan, maka pembimbing kemasyarakatan bisa melakukan pembimbingan aftercare yang diberikan selama maksimal 6 bulan. Dan aftercare ini diberikan atas dasar permintaan klien pemasyarakatan itu sendiri. Karena dengan alasan dirasa masih membutuhkan atau dilihat dari hasil asesmen pada saat bimbingan tahap akhir tersebut. Lanjut ke bidang atau pengawasan. Sekarang adalah tugas dan fungsi pengawasan. Seperti saya bilang tadi, di dalam tugas pembimbingan itu ada pengawasan. Nah, pengawasan yang dimaksud dalam pembimbingan tadi ini adalah pengawasan pada tugas dan fungsi pengawasan ini, yaitu penggalian data dan informasi dalam rangka mengetahui apakah kondisi objektif atau syarat terkait dengan keberlangsungan program itu sudah memenuhi syarat, sudah sesuai, atau sudah dijalankan dengan baik atau tidak. Nah, makanya saya bilang tadi bahwa di setiap tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan, dari pembuatan litmas, dari pendampingan, dari pembimbingan dan pengawasan itu menjadi satu bagian utuh yang tidak terpisahkan. Jadi ketika litmas itu dibuat, maka dilanjutkan dengan program pembimbingan. Ketika program pembimbingan itu dibuat, maka dilanjutkan dengan program pengawasan. Dan tugas terakhir yaitu sidang TPP atau sering kita kenal dengan di dunia pekerja sosial sebagai case conference. Nah, sidang TPP ini adalah dilakukan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh ketika pembimbing kemasyarakatan melakukan litmas, ketika pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan, ketika pembimbing kemasyarakatan melakukan pengawasan, atau ketika pembimbing pengawasan melakukan pendampingan, memenuhi atau mendapati permasalahan-permasalahan yang harus dibahas bersama. Case conference ini juga membahas rekomendasi yang dibuat pada saat litmas itu dibuat. Nah, ini semakin menguatkan bahwa tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan dari A sampai E, dari litmas, pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan sidang TPP ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan, jadi bagian yang terintegrasi. Jadi sidang TPP diikuti oleh semua pembimbing kemasyarakatan untuk membahas, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, atau memberikan rekomendasi yang tepat kepada klien pemasyarakatan apakah diberikan program reintegrasi PB, ataukah diberikan pembimbingan kemandirian, apakah diberikan pembimbingan kemandirian, kepribadian, apakah untuk anak bisa diberikan diversi, ataukah untuk anak bisa diputus pidana bersyarat, apakah anak bisa diputus kembali ke orang tua. Nah, kunci dari semua kegiatan itu ada di sidang TPP atau case conference dari
tugas dan fungsi kelima dari pembimbing kemasyarakatan tersebut. Next. Lanjut, Mbak. Nah, sekarang metode yang kita gunakan adalah yang sering kita gunakan dari 3 metode pekerjaan sosial itu adalah social casework atau pekerja sosial dengan individu. Meskipun kita juga bisa menggunakan metode social group work atau metode community organisasi dan community development atau COCD. Nah, kita bahas sekarang kenapa social casework menjadi lebih dominan, karena di sini adalah pekerja sosial biasanya sebagai case manager, sebagai manajer kasus dalam sebuah penanganan kasus. Itu tentu membutuhkan interaksi interpersonal antara klien pemasyarakatan dengan pembimbing kemasyarakatan. Pun ketika kita melakukan litmas, tentu ada pendekatan interpersonal antara pembimbing kemasyarakatan dengan klien pemasyarakatan. Pengawasan, pembimbingan, dan sebagainya pun harus dengan yang utama adalah dengan menggunakan pendekatan social casework atau pendekatan dengan individu. Banyak hal atau prinsip yang harus diperhatikan, dan ini terkadang diabaikan oleh pembimbing kemasyarakatan. Ada prinsip-prinsip yang harus kita pahami atau prinsip-prinsip yang harus kita jalani ketika kita melakukan pembimbingan, ketika kita melakukan pendampingan, ataupun ketika kita melakukan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan. Nah, salah satu prinsipnya adalah prinsip individualisme, atau bahwa klien pemasyarakatan itu adalah klien yang unik. Kita mengacu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang unik, yang berbeda satu dengan yang lainnya. Bahkan yang kembar identik pun pasti ada memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Hal inilah yang mendasari bahwa kita jangan mensamaratakan bahwa ketika kita dengan satu klien pemasyarakatan menganggap, oh ternyata dia orangnya terbuka, kemudian kita melihat orang lain, dia pasti terbuka juga. Tidak, karena setiap orang itu pasti mempunyai keunikan yang tidak bisa disamakan satu dengan lain. Karena itu prinsip individualisme inilah yang harus dikedepankan oleh pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan tugas dan fungsinya. Kemudian tugas dan fungsi lain yang tidak kalah pentingnya yaitu penerimaan. Ini terkadang kita juga para pembimbing kemasyarakatan lupa penerimaan ini karena kita merasa petugas, karena kita merasa orang yang membimbing, karena kita merasa lebih pintar dan sebagainya. Kadang proses penerimaan ini tidak dijalani. Kenapa? Karena seperti saya bilang tadi bahwa manusia itu unik, kita harus bisa menerima klien pemasyarakatan itu dengan apa adanya, tanpa harus disamaratakan. Misalkan, oh yang di sana tadi lebih bagus, lebih cantik, lebih ideal, atau lebih apapun lah. Tapi pusat penerimaan ini yang dikedepankan adalah apapun klien pemasyarakatan yang kita hadapi, yang kita garap, atau yang kita bantu problem solvingnya, itu adalah seorang manusia yang mempunyai keterbatasan, seorang manusia yang mempunyai kekurangan, yang wajib kita terima apa adanya. Dan ini sangat penting buat petugas pemasyarakatan atau pembimbing kemasyarakatan, karena tanpa ini trust tidak akan terbangun antara klien pemasyarakatan dan pembimbing kemasyarakatan. Kemudian ada prinsip lain yang juga lebih tidak kalah pentingnya, yaitu adalah keterlibatan emosional. Penting buat kita untuk bisa terlibat secara emosional kepada klien pemasyarakatan. Kenapa? Karena bagaimana kita bisa mendekati klien pemasyarakatan, bagaimana kita bisa menggali
kebutuhan klien pemasyarakatan dan bagaimana kita bisa menggali permasalahan klien pemasyarakatan kalau kita tidak mempunyai keterlibatan emosi kepada mereka. Jadi keterlibatan emosional ini penting buat pemimpin kemasyarakatan untuk bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya untuk kepentingan penyusunan program pembimbingan, pengawasan maupun pembinaan. Nah, kita lanjut sekarang kepada social group work. Social group work ini adalah pekerjaan sosial yang menggunakan kelompok untuk membantu penyelesaian masalahnya. Terkadang kita menggunakan intervensi kelompok, yaitu kelompok yang dibentuk untuk merubah atau memperbaiki keberfungsian sosial klien pemasyarakatan. Contohnya, di dalam Bapas biasanya ada program pembinaan kepribadian atau kemandirian. Nah, sebelum dilakukan program pembinaan kemandirian atau kepribadian tersebut, perlu kiranya dilakukan assessment untuk mengetahui kebutuhannya apa, permasalahannya apa. Kemudian setelah kita lakukan assessment dengan beberapa macam atau beberapa orang klien pemasyarakatan, kita akan inventarisir atau kita kelompokkan. Kita kelompokkan ternyata minat dan bakatnya ada di mana, kemudian permasalahannya ada di mana, kebutuhannya ada di mana. Setelah dikelompokkan, maka dibentuklah kelompok intervensi tersebut. Kelompok intervensi yang sama kebutuhannya, yang sama permasalahannya, yang sama minat dan kebutuhannya tersebut. Minatnya di mana? Sehingga dibentuklah suatu kelompok intervensi. Misal ada minat seorang kelompok klien pemasyarakatan yang mempunyai permasalahan pekerjaan misalnya, dan ternyata mempunyai minat yang sama, yaitu pertukangan. Maka beberapa orang dalam minat dan permasalahan yang sama itu dibentuk, dikelompokkan jadi untuk dilakukan pembinaan secara bersama-sama. Inilah yang disebut dengan kelompok intervensi, yaitu kelompok yang sengaja dibentuk untuk membantu penyelesaian masalah klien pemasyarakatan. Lanjut ke metode community organization dan community development. Ini sangat penting karena klien pemasyarakatan ketika sudah menjalani rehabilitasi di dalam lapas, sudah menjalani reintegrasi dalam Bapas, mereka saatnya untuk kembali ke masyarakat. Saatnya mereka kembali ke dunia yang sesungguhnya, yaitu masyarakat. Nah, bagaimana kita bisa mengorganisir masyarakat? Bagaimana kita bisa menciptakan masyarakat itu agar bisa membantu proses reintegrasi klien pemasyarakatan ini berhasil di masyarakat? Nah, salah satu contohnya adalah community organization, yaitu pada saat pembuatan litmas. Pada saat pembuatan litmas, kita di dalam litmas itu ada beberapa aspek ya yang perlu kita gali, yaitu ada aspek pendidikan dalam keluarga, aspek relasi keluarga, aspek pendidikan klien, kemudian aspek sosiologis, aspek perkembangan psikologis, aspek perkembangan psikis, kemudian aspek mata pencarian, tingkat ekonomi, dan sebagainya. Dan salah satunya adalah aspek penerimaan masyarakat. Di dalam litmas, integrasi terutama, itu ada aspek penerimaan masyarakat. Nah, metode community organisasi ini bisa diterapkan dalam saat pembuatan litmas ketika kita menggali soal aspek penerimaan masyarakat. Ketika kita datang, ketika Peksos koreksional atau pembimbing masyarakatan itu datang ke masyarakat untuk menanyakan bagaimana kesiapan masyarakat untuk menerima kembali klien pemasyarakatan itu, itulah baru diolah, kemudian dibangun gimana caranya agar masyarakat itu bisa menerima kembali, atau bagaimana masyarakat itu bisa dibangun untuk membantu klien pemasyarakatan itu bisa aktif dan berfungsi sosial di masyarakat kembali. Karena tidak jarang bahwa masyarakat itu ada yang menolak klien pemasyarakatan itu kembali, terutama kasus-kasus yang high risk atau kasus pembunuhan, kemudian kasus pencurian, itu
tidak jarang atau mungkin banyak bahwa masyarakat itu menolak karena itu. Nah, karena itulah metode community organization dan community development itu digunakan. Nah, community organization dan community development dalam ranah peran dan fungsinya bisa digunakan adalah keikut-aktifan masyarakat dalam pembimbingan klien pemasyarakatan. Nah, di Bapas saat ini, kemudian yang kemarin sudah dicanangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan Pokmas Lipasnya, yaitu kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan, kita menjaring organisasi-organisasi sosial secara kelompok maupun secara perorangan, baik di bidang hukum, di bidang pendidikan, di bidang kemandirian maupun kepribadian, itu untuk bergabung dengan Bapas bersama-sama menciptakan suatu kondisi atau membuat suatu program yang bisa membantu permasalahan atau kebutuhan yang dihadapi oleh klien pemasyarakatan. Dan itu sudah dilaksanakan dan berhasil di kita. Dan ini adalah wujud bahwa kita sudah menggunakan metode community organization dan community development. Oke, lanjut. Nah, fungsi selain dari metode yang kita sudah kerjakan tadi, ada fungsi peksos koreksional atau fungsi pembimbing kemasyarakatan, yaitu adalah satu sebagai motivator. Seorang pembimbing kemasyarakatan itu harus bisa memberikan motivasi, dukungan yang menumbuhkan semangat klien pemasyarakatan itu untuk bisa kembali normal, untuk bisa kembali ke kehidupan yang normal, untuk bisa kembali ke keberfungsian sosialnya. Dan ini dituntut memang harus dilakukan karena tidak sedikit klien pemasyarakatan itu yang mengalami drop, mengalami depresi karena dia dipenjara, karena dia mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Karena pada saat ini tidak dipungkiri narapidana atau klien pemasyarakatan ini yang sudah menjalani program pembinaan di lapas dan rutan, setelah menjalani proses peradilan itu dipandang sebelah mata atau dipandang negatif oleh masyarakat. Bahkan tidak jarang masyarakat yang menolak mereka kembali ke masyarakat itu kembali. Bahkan masyarakat ekonomi itu tidak mau menerima mereka untuk bekerja di lingkungan mereka. Itu sangat membuat klien pemasyarakatan itu depresi. Karena itu fungsi motivator pembimbing kemasyarakatan harus dijalankan. Kemudian ada fungsi konselor, yaitu membantu narapidana menyadari kesalahannya. Jadi ini memang agak susah, jadi harus ada konselor ini harus ada ikatan interpersonal yang kuat antara klien pemasyarakatan dengan pembimbing kemasyarakatan, dengan ditunjukkannya adanya trust, kepercayaan antara klien dan pembimbing kemasyarakatan. Tanpa itu maka konselor tidak akan fungsi konselor tidak akan bisa terjalin dengan bagus. Kemudian fungsi peksos sebagai expert, sebagai seseorang yang mempunyai informasi banyak, sebagai seseorang yang mempunyai pengalaman banyak, bisa memberikan masukan-masukan yang diberikan yang bisa diberikan kepada klien pemasyarakatan itu. Lanjut. Bentar, izin saya minum sebentar, ya. Oke, kita lanjut. Nah, fungsi lainnya adalah sebagai terapis. Seorang pembimbing kemasyarakatan harus bisa memposisikan dirinya sebagai seorang terapis, memberikan apa itu seorang terapis, yaitu memberikan perubahan-perubahan, bisa merubah individu itu secara kepribadiannya, mindsetnya dirubah. Dan tentu sebagai seorang terapis itu tidak bisa bekerja sendiri, kita harus bisa melibatkan berbagai pihak, bisa dari psikolog,
dan lain sebagainya. Kemudian sebagai broker dan pekerja sosial, ini penting fungsi sebagai broker. Broker untuk apa? Ya broker untuk ketika kita mengetahui permasalahan atau permasalahan yang dihadapi oleh klien pemasarakatan, namun kita tidak mempunyai kemampuan untuk membantu tersebut, maka kita wajib menghubungkan dengan pihak-pihak terkait atau stakeholder terkait yang berkompeten untuk membantu dalam penyelesaian masalah-masalah atau pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, selain itu juga fungsi sebagai peneliti sosial. Peneliti sosial ini wajib karena salah satu tugas fungsi pembimbing kemasyarakatan adalah membuat penelitian kemasyarakatan. Maka tugas fungsi peneliti sosial ini sangat dibutuhkan. Kemudian sebagai mediator, ya, karena akan bisa menghubungkan dengan berbagai lembaga-lembaga yang berkaitan. Lanjut. Nah, fungsi sebagai instruktur, ya, ketika kita melakukan pembimbingan, kita terutama dalam pembimbingan kelompok, kita dituntut memiliki kemampuan skill yang bisa untuk melakukan pembimbingan, baik itu pembimbingan kepribadian maupun pembimbingan kemandirian. Nah, sebagai advokat, ini lebih banyak berperan pada kasus-kasus anak atau anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Kita sebagai pendamping, selain itu juga memberikan advokasi. Advokasi yang diberikan ini adalah memberikan kebenaran. Bukan berarti ketika anak salah kita berikan advokat, bukan. Advokasi yang dimaksud adalah memberikan kebenaran yang biasanya kadangkala BAP yang dibuat polisi itu tidak sesuai dengan kondisi kenyataan, karena anak merasa tertekan, karena anak merasa takut, akhirnya menandatangani BAP yang dibuat itu, padahal BAP itu tidak sesuai dengan kondisi atau kenyataan yang ada. Nah, ini fungsi advokasi yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan itu dilaksanakan. Jadi memberikan kebenaran kasus, kebenaran agar anak ini tidak dipidana karena salah dalam menganalisa atau salah dalam membuat berita acara. Kemudian fungsi sebagai enabler, yaitu mempercepat perubahan. Jadi seorang pembimbing kemasyarakatan juga harus bisa sebagai orang yang bisa mempercepat perubahan, karena pembimbingan itu dibatasi oleh masa tahanan atau masa pembinaan. Karena itu tidak bisa itu dilakukan dengan lambat, harus dilakukan dengan percepatan. Kemudian sebagai broker tadi kayaknya sudah. Social planner, ya. Ketika pembimbing kemasyarakatan setelah membuat penelitian kemasyarakatan, setelah membuat melakukan asesmen kebutuhan, asesmen resiko, asesmen ISPN, itu harus membuat cash plan yang artinya apa? Cash plan ini akan digunakan untuk dasar melakukan pembinaan maupun pembimbingan. Jadi harus mempunyai skill sebagai social planner seorang pembimbing kemasyarakatan itu. Sebagai fasilitator, iya, jadi memfasilitasi berdasarkan masalah dan kebutuhan. Nah, semua ini adalah tugas dan fungsi, mungkin peran seorang pembimbing kemasyarakatan atau disebut dengan pekerja sosial koreksional dalam sistem pemasyarakatan. Mungkin nanti akan kita lanjut dengan diskusi lebih dalam dan mengupas tuntas dalam tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan atau pekerja sosial koreksional. Untuk pemaparan cukup sekian, terima kasih. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan nanti dalam diskusi bisa mempertajam atau bisa membuka wawasan kita lebih dalam soal peran dan fungsi pekerja sosial kemasyarakatan dalam setting pemasyarakatan. Demikian Mbak Asa, terima kasih. Waktunya saya kembalikan.
Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Heri yang sudah menyampaikan materinya ya Pak, mengenai Peksos Koreksional. Tadi sudah dijelaskan mengenai, bagaimana sejarah Peksos Koreksional, kemudian peran-perannya, metode yang digunakan, dan juga fungsi Peksos Koreksional yang kalau saya tangkap itu sebenarnya Peksos Koreksional ini, sama gitu ya Pak, seperti Peksos-Peksos pada umumnya, hanya saja, Ya, bekerjanya itu di ranah hukum. Nah, betul. oke. Baik, selanjutnya adalah, kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Ini sudah ada Bapak Kuswara yang raise hand, dan tadi juga sudah ada Bapak Sugeng Triyono yang menyampaikan pertanyaannya lewat chat. Jadi saya akan membacakan pertanyaan dari Pak Sugeng Triyono terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, dalam anak berhadapan dengan hukum, apakah perlu juga dilakukan sidang TPP? Kemudian peran Peksos atau Pensos itu di mana? Apakah di pendampingan atau di pengawasan? Oke Pak, Pak Heri boleh langsung dijawab saja Pak pertanyaannya. Apakah anak yang berhadapan dengan hukum bisa dilaksanakan sidang TPP ya? Iya, Iya. Dan peran dan fungsi Pensos dan Peksos di mana? Oke. Anak yang berhadapan dengan hukum pasti kita akan melakukan pendampingan dan pasti akan dilakukan sidang tim pengmasyarakatan atau sidang TPP. Karena saya bilang tadi bahwa tugas dan fungsi yang melekat dalam pembimbing kemasyarakatan dari 5 item tadi, yaitu litmas, kemudian pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan sidang TPP itu menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Nah, ketika ada anak yang berhadapan dengan hukum, kemudian kita melakukan pendampingan, tentu pendampingan ini tidak sekedar pendampingan, Bapak, Ibu. Jadi pendampingan yang kita lakukan adalah selain pendampingan, kita juga membuat suatu penelitian kemasyarakatan. Nah, tentunya penelitian kemasyarakatan yang kita buat ini berdasarkan permintaan dari kepolisian. Biasanya seperti itu. Jadi ketika ada anak yang berhadapan dengan hukum, kemudian dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, dan pihak kepolisian akan bersurat kepada kita, kepada Bapas, untuk melakukan pendampingan. Nah, pada saat itulah kita melakukan pendampingan. Dan pendampingan ini tidak semata-mata melakukan pendampingan, tapi juga melakukan penelitian kemasyarakatan. Tujuannya apa penelitian kemasyarakatan yang kita buat? Tujuannya adalah untuk mengetahui latar belakang anak, mengapa melakukan tindak pidana tersebut, untuk mengetahui permasalahan apa yang dihadapi. Karena kita sadar, kita paham, dan kita harus sepakat bahwa anak yang melakukan tindak pidana itu sebenarnya adalah korban. Korban dari apa? Ya korban dari lingkungan, korban dari mungkin orang tua yang broken home, korban dari perkembangan teknologi, korban dari lingkungan pertemanan mereka, dan anak yang berhadapan dengan hukum itu tentu tidak ada mens rea untuk melakukan kejahatan kalau tidak dipengaruhi oleh lingkungan atau tidak ada sesuatu yang mempengaruhi anak tersebut. Nah, ketika kita sudah melakukan penelitian kemasyarakatan, outputnya apa penelitian kemasyarakatan itu? Yaitu rekomendasi. Rekomendasi apa yang diberikan, tindakan apa yang cocok untuk anak ketika dia melakukan tindak pidana. Dan apakah anak itu bisa didiversi atau pengalian hukuman, pengalian penyelesaian masalah pidana di luar jalur pidana, jalur hukum atau di jalur persidangan, ataukah bisa melalui jalur persidangan. Nah, ketika kita melihat ada unsur bisa didiversi, apa unsurnya ketika kita melihat bisa didiversi? Yaitu ancaman pidana anak kurang dari 7 tahun. Kemudian apakah anak ini sudah melakukan pengulangan tindak pidana atau tidak. Nah, ketika dua unsur atau dua syarat ini terpenuhi, maka saran rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan adalah bisa dilakukan diversi kepada pihak kepolisian. Kemudian apabila dua unsur ini tidak terpenuhi, maka dilakukan litmas yang bertujuan untuk dalam persidangan. Nah, ketika kita membuat litmas persidangan, tentu kita juga akan memberikan rekomendasi yang cocok sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan anak.
apakah anak ini akan kita berikan pidana bersyarat, apakah anak ini akan kita berikan kembali ke orang tua, ataukah anak perlu pembimbingan di LPKS dan sebagainya. Dan itu tidak semata-mata muncul dari ide atau inspirasi dari PK itu sendiri. PK hanya membuat analisa. Ketika analisa itu disampaikan di dalam sidang TPP, maka sidang TPP lah keputusan tertinggi. Apakah rekomendasi yang dibuat oleh PK itu disetujui atau tidak? Tentu dalam case conference atau sidang TPP itu akan dibahas berbagai aspek. Apakah benar anak ini melakukan pelanggaran itu karena ada niat jahat, atau dia hanya terpaksa, atau hanya dijebak. Dan rekomendasi kita harus tepat ketika kita melihat latar belakang tersebut agar anak tidak mengalami kriminalisasi, karena ketika anak menjalani hukuman atau menjalani proses peradilan, akan stigma negatif itu akan dibawa sampai tua, dan ini sangat berbahaya ketika anak memiliki stigma negatif ketika dia harus menjalani proses peradilan. Jadi begitu. Jadi tetap ketika anak yang berhadapan dengan hukum itu harus melalui rekomendasinya harus melalui sidang tim pengamat pemasyarakatan atau melalui case conference. Terus kemudian tadi apa Mbak Alsa? Tadi pertanyaannya itu kan apakah yang perlu sidang TPP, kemudian pendamping itu yang apa namanya peran Peksos atau Pensosnya itu, Pak? Oke, peran Peksos dan Pensos. Nah, di dalam sistem peradilan pidana kita dibedakan ada dua peran. Peran pembimbing kemasyarakatan sebagai pendamping pelaku, dan ada peran pekerja sosial sebagai pendamping korban. Ketika anak pelaku itu melakukan tindak pidana terhadap anak, artinya dia kena pasal Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan ketika Undang-Undang Perlindungan itu dijalankan, maka anak korban harus didampingi oleh Peksos dari dinas sosial terkait. Berbeda dengan pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan hanya sebagai pendamping dari pelaku. Dan dua profesi ini, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial, harus bersinergi. Karena apa? Karena ini nanti akan bertugas untuk menyelesaikan kasus ini bersama-sama. Pun ketika dilakukan diversi, maka pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial itu duduk satu meja untuk membahas kasus ini bersama-sama. Apakah rekomendasi yang tepat untuk anak dan korban? Karena ketika diversi itu dilaksanakan, tentu tidak akan mengurangi hak-hak atau yang disandang oleh korban. Tentu diversi itu dilaksanakan bukan untuk menghilangkan hak-hak korban, tapi diversi itu dilaksanakan untuk menyatukan persepsi, untuk menumbuhkan tanggung jawab kepada anak pelaku, menyadari kesalahannya. Tanggung jawabnya apa? Ya tanggung jawab meminta maaf, mengakui kesalahannya kepada korban, kemudian kalau ada kompensasi apa yang bisa harus diberikan agar hak-hak korban itu terpenuhi. Begitu Mbak Asa. Ya, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi intinya itu tidak hanya sekedar pendampingan, tetapi juga perlu melakukan penelitian kemasyarakatan ya berdasarkan permintaan dari pihak kepolisian gitu. Yang nanti itu akan ada rekomendasi tindakan apa yang cocok untuk anak itu. Dan kemudian Peksos dan pembimbing kemasyarakatan itu juga harus bersinergi untuk menyelesaikan kasus itu secara bersama-sama. Seperti itu Pak Sugeng Triyono untuk jawabannya. Kemudian terima kasih atas jawabannya Bapak, Ibu. Terima kasih, Oke, baik. Pak. Oke, selanjutnya ada Pak Kuswara dan ya, kemudian Pak Kuswara terlebih dahulu yang sudah raise hand. Silakan Pak. Terima kasih, bisa dengar saya Bu Moderator ya? Cukup jelas? Jelas Bisa, Pak. Pak Kuswara. Iya, terima kasih Pak Heri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuswara, Pak Heri dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Apa yang disampaikan oleh panjenengan oleh Pak Heri ini cukup menarik Pak, yang kami dapatkan, dan emang di situ
banyak sekali peran-peran yang harus kita lakukan, terutama adalah peran Peksos ya Pak. Karena kami sebetulnya itu kalau bicara sosial itu ada dua Pak, di situ ada pekerja sosial dan ada penyuluh sosial Pak, sehingga ini tidak bisa dipisahkan antara dua pekerjaan ya yang nanti dilakukan oleh Peksos maupun penyuluh sosial. Jadi itu kan sama-sama sudah melekat. Namun yang tadi disampaikan oleh narasumber terkait dengan rekomendasi hasil pendekatan, baik itu yang dilakukan oleh pendamping maupun oleh pekerja sosial dan penyuluh sosial, itu akan memberikan satu rekomendasi kepada pihak Bapas ataupun pihak instansi yang emang nantinya akan memproses dari terjadinya anak yang kena hukum ya Pak ya itu. Nah, tadi disebutkan bahwa hasil rekomendasi itu bisa sifatnya nanti ada pidana bersyarat, ada perlu bimbingan dan lain-lain. Nah, yang perlu kami tanyakan dari Bapak sendiri, selama ini apakah juga sudah ada Pak namanya pekerja sosial? Karena pekerja sosial ini itu adalah pegawai negeri yang ditugaskan oleh pemerintah terkait dengan tugas bidang kesejahteraan sosial Pak. Jadi kesejahteraan sosial ini emang sudah melekat, pendampingnya adalah pekerja sosial, sehingga itu menjadi tugas pemerintah yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial di tingkat pusat dan Dinas Sosial di tingkat kabupaten kota, sehingga Bapas ini adalah satu balai ataupun yang punya Kemenkumham ya Pak ya, Kementerian Hukum dan HAM Pak ini. Apakah di dalamnya juga sudah terdapat pekerja sosial Pak dan penyuluh sosial? Nah ini yang pertama karena melihat tugas fungsi yang disampaikan oleh Bapak, ini banyak sekali peran-peran yang harus dilakukan. Sehingga alangkah baiknya menurut kami, Bapak ini mempunyai pekerja sosial. Nah, sementara ini, setahu saya, di Jawa Tengah kelihatannya, di Bapas maupun dimanapun itu, belum ada pekerja sosial yang menjadi pegawai setempat, Pak. Nah, ini saya sarankan juga, ini pekerja sosial itu dari tugas pokok dari Bapas ini, pekerja sosial sangat dibutuhkan sekali, Pak. Menurut kami loh Pak, karena peran dan fungsi yang disampaikan oleh Bapak sangat begitu banyak. Peran sebagai motivator, konselor, terapis, broker, mediator ada di situ. Sehingga tugas pokok peran dan fungsi daripada pekerja sosial mestinya menurut kami adalah salah satu yang perlu oleh Kementerian Hukum dan HAM atau khususnya di Bapas ini bisa menjadi sebagai pegawai yang ada di sana, dan itu mungkin perlu satu analisis beban kerja bagi Bapak sendiri, diperlukan Peksos kan gitu ya Pak, menurut kami seperti itu. Karena tadi disampaikan peran-peran Peksos maupun pendamping ini bisa menjadikan rekomendasi mutlak Pak, yang menurut kami karena di situ karena anak ini tadi disampaikan oleh Bapak, kita bisa pendekatan secara keluarga, pendekatan secara personil ataupun misalkan di situ karena nanti anak ini tuh terjadi bisa pelanggaran hukum itu banyak sebabnya. Tadi disampaikan oleh Bapak butuh lapar, dia makan di lapar dan lain sebagainya, sehingga ketika pendekatan oleh seorang Peksos ini kan akhirnya paling juga rekomendasinya dibimbing di keluarga kan gitu. Nah, sehingga di situ menurut kami peran ini cukup penting, peran ini cukup berat bagi pekerja sosial, ya alangkah baiknya dari Kemenkumham dan Bapas ini bisa merekrut karyawan pekerja sosial atau P3K lah gitu ya untuk pekerja sosial yang nantinya bisa dijadikan optimal kerja dari Bapas itu. Saya kira itu yang pertama Pak. Yang kedua, saya Pak boleh Pak ini kok? Boleh ini Pak, boleh Pak. Aja Pak. Iya Pak Heri, senang banget ini, saya juga tertarik Pak, walaupun saya sebetulnya in passing Pak, kami itu posisinya in passing dari struktural ke pekerja sosial ya. Jadi ini banyak sekali yang memang sangat menarik. Tadi disampaikan oleh kami, oleh Pak Heri sendiri, memang tugas dari lembaga bantuan hukum khususnya di masyarakat ini pun juga sangat dibutuhkan sekali sebagai pendamping Pak, karena emang anak ini dari sisi mungkin dari pembekalan mental sosialnya itu kan masih lemah, sehingga di situ peran-peran dari pekerja sosial itu sangat dibutuhkan. Saya kira itu saja Pak Heri dari kami Pak, mohon ini juga karena nun sewu kalau ada kesempatan pindah saya ke Bapak, saya pindah loh Pak.
untuk pekerja sosial. Ya, Kayak Pak. kayaknya menarik sekali gitu loh Pak di sana begitu. Saya kira itu saja Pak Heri ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Kuswara. Bahasa apakah bisa langsung? Ya, Bisa Pak, langsung dijawab saja Pak, silakan. Oke, terima kasih, terima kasih. Bagus Pak Kuswara, ini adalah pertanyaan yang luar biasa dan ini memang makanya tadi di awal saya sudah menceritakan Pak Kuswara bahwa kenapa saya harus menceritakan sejarah Peksos koreksional, karena memang ini terkait pasti akan muncul pertanyaan apakah di Bapas itu ada Peksos enggak untuk melaksanakan tugas, karena memang tugas-tugas yang dilaksanakan di Bapas itu adalah tugas-tugas Peksos. Nah, makanya dari awal tadi sudah saya ceritakan bahwa sebenarnya Peksos atau pembimbing kemasyarakatan yang ada di Bapas itu dulunya adalah Peksos, Pak Kuswara. Dulunya adalah Peksos yang bekerja di Kementerian Kehakiman yang menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, sesuai perkembangan waktu dan tadi yang sudah saya ceritakan, Peksos yang bekerja di Kementerian Kehakiman kemudian oleh Bapak Wasilam itu dirubah menjadi pembimbing kemasyarakatan, Pak. Jadi sebenarnya pembimbing kemasyarakatan itu adalah pekerja sosial koreksional yang bekerja di Bapas. Memang sih pada kenyataannya, pada prakteknya tidak semua pembimbing kemasyarakatan itu berlatar belakang Peksos, Bapak. Ada yang dari psikolog, ada yang dari sarjana hukum. Namun demikian, program dasar-dasar ilmu ketika kita mau jadi pembimbing kemasyarakatan itu ada diklatnya, Pak, ada diklat khusus, dan diklat khususnya ini kita masukkan semua ilmu-ilmu tentang pekerjaan sosial. Makanya tadi saya bilang bahwa tugas pendampingan, tugas pembimbingan itu semuanya include dengan tugas-tugas include dengan pengetahuan-pengetahuan dengan pekerja sosial. Makanya dari itu Bapak bisa limpah ke Kementerian Hukum dan HAM, Pak, bisa limpah ke Bapas. Tapi sayangnya impasnya sudah ditutup, Bapak. Kan saya sudah Peksos, Pak. Saya sudah Peksos, Pak. Sudah resmi. Oh ya, ya. Ya, nanti kalau Bapak sudah Peksos di Dinas Sosial Provinsi, kita bisa berkolaborasi, Bapak. Karena kita memang butuh kolaborasi dengan instansi terkait, dengan dinas sosial, dengan dinas pendidikan, terutama kalau kita berbicara dengan anak, berbicara masalah anak, itu banyak stakeholder yang bisa terlibat di dalam penanganan masalah anak, Pak. Jadi terutama dinas sosial provinsi atau dinas provinsial kabupaten itu bisa bersama-sama dengan Bapas bersinergi untuk membuat suatu kegiatan-kegiatan atau pemecahan masalah ketika kita menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi kemarin kita terkadang itu kita terkendala rekomendasi juga, Bapak. Ketika ada anak yang melakukan tindak pidana, kemudian kita mau merekomendasi kemana itu bingung, Bapak. Jadi apakah ke Antasena itu bukan wilayah kerja kita adanya di PSBD rehab di Solo, tapi di sana belum siap. Nah, ini akan jadi kendala. Tapi kalau kita sudah bersinergi, kita menjalin kerjasama antara stakeholders dinas sosial, itu insya Allah penanganan masalah-masalah anak bisa diatasi dengan baik. Terima kasih Pak Kuswara, kita akan tunggu Pak, nanti ke depannya kita bisa berkolaborasi untuk jadi nanti kita bikin pilot project Pak, kerjasama antara Dinas Sosial Provinsi dengan Bapas Klaten, Bapak. Siap. Monggo dilanjut Mbak Asa. Oke, baik. Terima kasih Pak Kuswara ya sudah berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan ya Pak, dan juga terima kasih kepada Pak Heri yang telah memberikan jawabannya. Selanjutnya ada dari Yoda Wahdiat, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak atas materinya, bagus sekali Pak. Saya dari Yoda Wahdiat dari Sentra Paramita Mataram di NTB, Lombok. Sebenarnya saya sedikit mau sharing dan sedikit curhat Pak. Ya, karena selama ini kita juga sudah sangat alhamdulillah di sini di Lombok sini, khususnya di NTB kami sudah banyak berkolaborasi dengan PK Bapas dan PK Bapas dan juga Sentra Paramita sudah sebagai lembaga penyelenggara kegiatan sosial telah bekerjasama dengan baik. Tetapi ada beberapa hal ya Pak yang mungkin jadi ganjelan selama ini setelah bekerjasama. Sebenarnya kan Kemkumham ini dalam Undang-Undang 11 tahun 12 tentang SPPA ini punya satu PR yang belum bisa diselesaikan, yaitu adanya LPAS, Lembaga Penempatan Anak Sementara, belum ada sama sekali di LPAS, khususnya di Lombok ya, di NTB. Mungkin di tempat lain sudah ada. Ini jadi PR yang penting juga karena dalam di SPPA ini ada yang namanya masa penitipan. Nah, penitipan ini yang jadi membuat kerugian lah buat anak, karena dalam masa penitipan ini anaknya tidak bisa kemana-mana, tidak ditempatkan di kami di LPKS karena belum ada LPAS-nya, tapi anak sudah tidak mendapatkan kebebasan lah. Tapi tidak mempengaruhi lamanya nanti putusan hukuman anak tersebut, tidak menguranginya. Itu satu. Yang kedua Pak, di PK Bapas ini kadang-kadang kalaupun sebenarnya PK Bapas dengan pekerja sosial itu dalam proses di penanganan HBH fungsinya itu hampir sama, tetapi dalam unsur kalau pelaku dan ini tapi lebih didengar ada fungsi litmasnya untuk hakim ini sangat berguna, tapi sayang sekali litmasnya ini untuk pembuatan litmasnya ini jarang melibatkan kami pekerja sosial, padahal anak ABH itu yang melakukan rehabilitasi sosial, yang mendapatkan titipan dari pihak penegak hukum itu di kami di Sentra Paramita. Tapi kadangkala ke PK Bapasnya hanya wawancara, kunjungan rumah, setelah itu ya sudah selesai. Untuk rekomendasinya kami tidak dilibatkan sama sekali, padahal yang tahu dari anaknya masuk, dari ditangkap sampai menjalani persidangan itu ya kami yang mendampingi di LPKS. Itu Pak. Yang terakhir, mungkin kita sebagai informasi aja, sebagai bahan kolaborasi juga, diantaranya sebenarnya sentra di Kementerian Sosial sekarang sudah menjadi multi layanan, sudah menjadi penanganannya tidak hanya terbatas dengan spesialisasi, semua klaster harus ditangani. Kalau di daerah Jawa Tengah itu sebenarnya banyak yang kita ada untuk penanganan anak berhadapan dengan hukum, dan banyak UPT kami di situ. Jadi kami siap untuk berkolaborasi juga demi kepentingan terbaik bagi anak. Ya Pak, itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Yuda Wahdiat, terima kasih pertanyaan yang bagus, Pak. PR untuk Undang-Undang 11 tahun 2012 LPAS itu memang tidak masalah di Mataram saja, Pak. Di berbagai wilayah di Indonesia itu sudah jadi masalah kita. Anak-anak biasanya kalau tidak ada LPAS biasanya dititipkan di rutan, Pak. Jadi itu sangat berbahaya buat anak, sangat rentan buat anak, dan sangat tidak bagus karena pengaruhnya akan sangat luar biasa buat anak. Tapi Kementerian Hukum dan HAM tahun ini sudah membuat, Pak, kita sudah membuat pilot project itu di Malang, kemudian di Solo, di Bandung, dan beberapa tempat kita sudah membuat itu Pak,
nanti akan disusul di beberapa daerah-daerah lain. Mudah-mudahan segera sampai di Mataram, Bapak. Jadi ini sudah dicanangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM bahwa nanti akan ada kayak apa ya? Saya lupa namanya. Ya nanti akan fungsinya akan sebagai LPAS, Bapak. Jadi insya Allah dalam waktu dekat ini akan bergerak, Bapak-bapak kita akan bergerak untuk membuat atau kita akan berkolaborasi dengan dinas-dinas sosial terkait, karena kalau kita mau bikin LPAS itu terkendala sama tempat, kemudian terkendala sama biaya. Nah, untuk mewujudkan itu nanti kita akan berkolaborasi dengan beberapa dinas sosial terkait, dengan Pemda terutama tentang keterkaitan tempat untuk dilaksanakannya kesediaan LPAS tersebut. Kemudian tidak melibatkan Peksos ya Pak, tidak melibatkan. Nah, begini Bapak, jadi ranah pembimbing kemasyarakatan ketika membuat Litmas itu adalah menggali data kepada pelaku, keluarga, masyarakat, dan korban, Pak, biasanya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika kita akan mengusulkan suatu rencana atau rekomendasi, ketika rekomendasi itu ke panti sosial mana di tempat, tentu kita juga melakukan penggalian data di sana, Pak. Kita berkolaborasi di sana. Biasanya seperti itu. Tapi kalau biasanya kalau kita tidak memberikan rekomendasi ke sana, tentu kita tidak menghubungi, Pak. Karena kaitannya dengan ketersediaan tempat, ketersediaan layanan yang didapat ketika kita merekomendasikan seorang anak itu ke LPKS, misalkan ke LPKS Magelang, misalkan kita ke Antasena Magelang, tentu kita akan menghubungi Antasena Magelang terlebih dahulu untuk mengetahui apakah di sana kuotanya masih ada, apakah layanannya untuk anak seperti ini bisa dilaksanakan atau dan sebagainya. Dan kalau toh biasanya kalau tidak melibatkan ujuk-ujuk datang ke sana, itu biasanya rekomendasinya berbeda dengan putusan sidang. Jadi misalkan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan adalah pidana bersyarat, ternyata putusan sidangnya adalah ditempatkan dalam pembinaan lembaga di LPKS di mana gitu. Dan itu tentu kita tidak melakukan penggalian data di sana. Jadi seperti itu Bapak. Jadi mohon dimaklumi dan mohon maaf, memang keterbatasan kita pelaku di lapangan itu sangat rentan sekali. Kenapa? Yang kita tangani itu tidak cuma anak, Bapak, dan yang kita tangani itu banyak. Jadi kita membuat Litmas itu bisa sampai ribuan dalam 1 tahun itu, dan dibagi oleh jumlah pembimbing kemasyarakatan yang ada di Bapas. Dan bisa dibayangkan ketika padahal di satu sisi di dalam Litmas anak itu dibatasi waktu, Bapak. Jadi waktu untuk pembuatan Litmas anak itu hanya 3 hari. Kalau kita memaksimalkan waktu 3 hari itu tentu sangat-sangat ya sempit lah buat kita untuk memaksimalkannya. Belum lagi ada pekerjaan lain yang menunggu, Litmas untuk orang dewasa, Litmas untuk pembinaan selanjutnya dan sebagainya. Dan ada pendampingan, itu sangat kita ini kekurangan tenaga kalau dihitung seperti itu ya. Jadi mohon dimaafkan apabila petugas lapangan kami kurang berkoordinasi, itu bukan berarti mengesampingkan bapak-bapak dan lainnya, bukan, tapi karena keterbatasan waktu, keterbatasan sumber daya manusia yang kita miliki. Tentu, tapi kalau rekomendasi itu sesuai dengan yang kita tuju, pasti kita akan melakukan kontak atau penggalian data ke tempat yang akan kita berikan rekomendasi tersebut. Gitu Pak Yuda, mudah-mudahan jawaban saya ini bisa memuaskan Bapak dan bisa mewakili dari teman-teman semua yang di Bapas Mataram. Terima kasih Pak atas pertanyaannya, luar biasa. Terima kasih banyak. Ya Pak, sama-sama Pak.
Baik, terima kasih kepada Pak Yuda atas pertanyaannya dan terima kasih juga kepada Pak Heri, yang telah menjawab pertanyaan dari Pak Yuda. Nah, ini ada lagi pertanyaan di kolom chat dari Pak Didi Krisdianto. Pertanyaannya mengenai litmas anak yang sebenarnya tadi sempat disinggung sedikit ya oleh Pak Heri juga. Pertanyaannya itu, dalam membuat litmas, seorang pembimbing kemasyarakatan, khususnya anak berkonflik dengan hukum, harus menggali data sevalid mungkin sebagai bahan analisa sehingga dapat memberikan rekomendasi yang tepat dan terbaik untuk anak. Namun dalam pembuatan litmas anak, undang-undang hanya memberikan waktu 3 kali 24 jam. Bagaimana menurut Bapak dengan hal tersebut? Ini pendapat pribadi ya, Pak. Kalau ditanya pendapat saya, pendapat pribadi. Oke, berdasarkan pengalaman yang kita hadapi, 3 kali 24 jam itu sangat singkat, apalagi kita dituntut menggali data semaksimal mungkin. Karena penggalian data untuk yang sebenar-benarnya real atau data-data yang valid itu pasti tidak cukup dengan 3 hari. Pasti karena 3 hari itu kita bagi ya. Jadi begini, dalam prakteknya 3 kali 24 jam itu kita bagi. 1 hari biasanya kita penggalian data kepada anak atau klien anak tersebut dan keluarganya dan masyarakatnya. Itu kalau bisa selesai 1 hari. Dan kalau tidak bisa selesai 1 hari, mungkin kita lanjutkan kepada hari berikutnya. Belum kita penggalian data ke korban. Kemudian belum kita penggalian data ke masyarakat dan sebagainya. Dan 2 hari ini tentu tidak cukup buat kita menggali data untuk data yang valid, yang benar-benar menggambarkan kebutuhan anak, menggambarkan permasalahan anak. Kita tahu tidak semua anak itu bisa terbuka, tidak semua orang itu ketika kita menggali data itu bisa terbuka. Mungkin butuh berapa lama kita untuk bisa membuka anak itu bisa berterus terang kepada kita. Ada yang butuh waktu cepat, ada yang butuh lama berhari-hari, dan ini kayaknya belum menjadi pertimbangan di dalam Undang-Undang SPPA. Belum lagi kita membuat laporannya, mungkin 1 hari dibuat bikin laporan. Nah, 3 hari dalam diberi kesempatan atau 24 kali 3 itu tentu buat kita masih kurang. Oke lah kalau kita kalau pembimbing kemasyarakatan itu hanya menangani 1 klien anak itu saja. Kita ini menangani banyak klien, banyak narapidana. Tentu enggak cuma 1 itu yang kita buat litmas, tentu banyak. Nah, kalau dibandingkan seperti itu, tentu malah semakin tidak cukup lagi. Tapi kalau oke lah kalau kita cuma punya 1 klien dan itu diberi kasih waktu 3 hari, oke bisa kita selesaikan. Tapi saya berani jamin data yang didapat itu tidak terlalu valid. Kalau valid pun enggak 100% valid. Nah, ini akan berpengaruh pada rekomendasi. Kalau 3 hari ini kurang, tidak cukup, penggalian datanya tidak sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan yang dihadapi, tentu rekomendasi yang kita berikan juga akan salah, tidak sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan. Ini permasalahan dan PR buat kita semuanya. Mudah-mudahan jangan sampai pembimbing kemasyarakatan atau peksos koreksional ini dalam menjalankan tugas hanya untuk memenuhi kewajiban saja. Jadi tidak ada tanggung jawab moral bahwa ini benar-benar harus menggali data yang sebenar-benarnya untuk kepentingan terbaik anak. Tapi di sisi lain kita dibatasi waktu, jadi seolah-olah ya sudah kita melaksanakan tugas ini hanya untuk sebatas menggugurkan kewajiban. Tapi sebenarnya inti dari pembuatan litmas kan bukan itu. Mudah-mudahan ini akan jadi pemikiran para pembuat kebijakan bahwa kalau kita pengen hasil yang bagus, kalau kita pengen hasil yang memuaskan, tentu batas waktu yang sedemikian singkat tidak akan bisa mencapai keinginan tersebut. Jadi butuh waktu yang lama, butuh proses yang lama untuk bisa menggali data, untuk mendapatkan informasi jelas, untuk bisa menganalisa sebuah permasalahan sampai mengkerucut pada rekomendasi yang tepat untuk anak. Ya, tentu kita berpikir atau kita membuat rekomendasi itu adalah rekomendasi yang terbaik buat anak. Di Undang-Undang SPPA kan sudah dijelaskan bahwa pidana penjara itu adalah alternatif terakhir.
pun ketika ketika kita merekomendasikan pidana penjara, itu sama halnya kita masuk dalam masa yang primitif, karena sudah dijelaskan bahwa fungsi penjaraan atau penghukuman itu sudah lewat masanya sebelum sistem pemasarakatan, istilah pemasarakatan itu diberlakukan di Indonesia. Jadi punishment oriented itu sudah tidak ada lagi di Indonesia. Harusnya adalah rehabilitation approach yang kita kedepankan. Jadi masa-masa ketika kita harus merekomendasikan pidana penjara itu sebagai alternatif terakhir, inilah zamannya kita untuk melakukan itu. Jadi untuk melakukan itu tentu kita harus menggali data yang sedalam-dalamnya untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya, sehingga apapun yang kita lakukan itu benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian Mbak Asa. Baik, jadi intinya itu memang 3 hari itu tidak cukup ya Pak, karena tidak sesuai, bisa saja tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, tentu rekomendasinya juga bisa saja salah gitu. Jadi kalau ingin hasil yang memuaskan, butuh waktu lama gitu ya Pak untuk menggali data, untuk menganalisa permasalahan, dan juga untuk membuat rekomendasi supaya hasilnya itu bisa benar-benar maksimal. Jadi seperti itu Pak Didi Krisdianto atas untuk jawabannya ya Pak. Kemudian dari Bapak Ibu yang lain, barangkali masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, boleh langsung raise hand saja, Pak, Bu. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin didiskusikan. Kalau gitu, sudah, dan ini juga sudah hampir jam 3 ya Pak, jadi mungkin kita cukupkan saja. Sebelum ditutup dari Pak Heri, ada closing statement Pak yang ingin disampaikan? Closing statement, oke. Selama manusia sebagai makhluk sosial, masih sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, yang tentunya tidak luput dari permasalahan, maka profesi pekerjaan sosial itu selalu dibutuhkan di setiap kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk teman-teman yang praktisi Peksos yang ada di lapangan, semangat, karena permasalahan sosial kita semakin kompleks, permasalahan sosial kita semakin berat, perlu inovasi, perlu ketekatan bulat kita, perlu integritas tinggi untuk kita bisa berbuat lebih baik untuk bangsa dan negara kita. Semangat buat kita, semangat buat Peksos, semangat buat mimpin kemasyarakatan, semangat buat Kementerian Hukum dan HAM, semangat buat Kementerian Sosial, kita bisa berkolaborasi setiap saat. Dan ini adalah forum yang sangat luar biasa. Saya mengapresiasi adanya forum Peksos inovatif, Sekolah Inovasi Peksos. Sekolah Inovasi Peksos. Nah, ini sungguh luar biasa, sangat mengapresiasi. Mudah-mudahan Sekolah Inovasi Peksos ini tetap berlanjut, meskipun ini berdiri awal mula berdasarkan pandemi ya kemarin, tapi ini justru kita bisa melibatkan orang di seluruh Indonesia untuk berdiskusi bersama di sini, terlibat langsung untuk lebih sharing permasalahan di sana bagaimana, di sini bagaimana, kemudian solusinya bagaimana. Mudah-mudahan Sekolah Inovasi Peksos ini tetap eksis, sukses selalu, sukses buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Heri. Sama-sama. Terima kasih Pak Heri atas closing statement-nya. Saya ingatkan lagi kepada Bapak Ibu untuk segera mengisi link absen, karena setelah Bapak Ibu mengisi link absen, nanti sertifikat akan dikirimkan melalui email yang sudah Bapak Ibu tulis di link absen tersebut. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah aktif dalam menyampaikan pertanyaan dan berdiskusi. Terima kasih juga kepada Bapak Heri atas ilmunya pada hari ini yang sangat bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan
hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, serta bermanfaat dalam praktik Peksos, khususnya peran Peksos koresional di Balai Pemasyarakatan. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Alsa Prismana Diva, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih Terima kasih. Mbak dan Bapak narasumber. Terima kasih Bu, sama-sama.